Menurut perhitungan, aku belum saatnya mati. Tapi mengapa tubuhku terasa kaku? Aku harus bisa membuka kelopak mataku. Harus. Oh, tapi mengapa tidak bisa? Apa ini? Apa? Oh, ternyata jari-jariku masih bisa bergerak. Mudah-mudahan seluruh tubuhku bisa bergerakkan. Kalian kuberi tugas untuk mengambil air manik maya di sumur Sang Hyang Tirakat. Satu yang harus diingat, kalian tidak akan berhasil memasuki sumur itu kalau kalian tidak meminjam raga manusia.
Ilmu yang kau temukan itu ada kemungkinan sama dengan ilmu yang dipelajari oleh jerangkong hidup. Tapi apa mungkin Banyu Cakrabuana? Karena setahu Eyang, Banyu Cakrabuana hanyalah dongeng tentang dewa-dewa, Mambang dan Peri. Coba kau peragakan. Eyang ingin lihat kehebatannya. Eyang jangan tertawa ya. Maaf, Eyang. Dingin ya? Dingin. Sejak dulu, yang namanya es, ya pasti dingin, Eyang. Oh, siapa tahu. Zaman sudah berbalik. Ada es yang panas. Kakawariasa, pendapatku agak berbeda. Ilmu yang dimiliki Anting tidak menunjukkan tanda-tanda dari aliran ilmu hitam. Maksudku, tidak ada hubungannya dengan jelangkung hidup. Maaf, Eyang. Saya sudah terlalu lancang. Sedikit pun saya tidak bermaksud menyombongkan diri. Oh. Kamu tidak perlu basa-basi begitu, Anting. Aku yang seharusnya minta maaf pada kalian. Karena sudah terlalu lancang menguping pembicaraan kalian. Sudah, ayo. Pungkur, apakah mungkin Banyu Cakrabuana nama dari sebuah ilmu kanuragan? Ya, ada kemungkinan. Apakah masih ingat cerita tentang senjata Kujang Cakrabuana? Hah? Iya. Aku pikir ilmu yang berhasil dipelajari oleh Anting ada hubungannya dengan senjata tersebut. Ya ampun, aku sampai lupa. Ciri-cirinya memang sama. Yeah. Mengolah inti tenaga dingin. Anting sangat beruntung. Kalau benar
ilmu Banyu Cakrabuana. Kebetulan, aku jadi tidak begitu was-was melepasnya pergi ke Galuh. Ya. Anting, Dampu, aku mau minta pertolongan kalian menghadap Sang Prabu Sana. Menjelaskan pada beliau tentang hilangnya Raden Karmapala. Hati-hati. Saat ini kerajaan Galuh sedang menghadapi kemelut. Maaf, Eyang. Sebetulnya ada persoalan apa di kerajaan Galuh? Wah, kalian tidak usah ikut campur. Itu urusan kami yang tua-tua, ya? Jangan, adik. Sabar, adik. Jangan mencari perkara. Mencari perkara mereka, bukan saya. Begitu saja marah. Sudah. Tindakan kalian sangat ceroboh. Kalau kau masih ingin hidup, menyingkirlah. Kami sedang mengemban tugas dari Ki Suraprabha. Kurang ajar. Berani menyebut nama besar Ki Suraprabha. Rasanya sudah saatnya kita turun tangan. Apa urusan sama kita, Kakang? Belum tentu mereka orang baik-baik. Adik, baik dan buruk itu kan hanya perjalanan hidup. Siapa tahu setelah kita tolong, sikap mereka menjadi lebih baik. Ya. Kalau sudah begitu, kamu mirip babi hutan.
Biarpun kalian berkelompok, tidak akan selamat. Ratusan begal Ciasem akan menghadang kalian di perjalanan. Tua Bangka, enak sekali bicara. Saya tidak sudi di satu kelompok dengan bajingan seperti ini. Adik saya benar, Kakang. Kami memang tidak kenal dengan mereka. Ayo, Tadi kami ikut campur hanya karena merasa kasihan. Kalau tidak kan sudah Kakang bunuh. kalau Kisanak masih belum percaya dengan ucapan saya, barangkali masih bisa percaya dengan benda ini. Maaf, saya kira bukan utusan Rangyang Prabu Sora. Kenapa bukan dari tadi saja kalian keluarkan benda ini? Sudah. Adik, mereka tentu merahasiakan sesuatu, sehingga tidak sembarangan mengeluarkan benda itu. Adik Anting? Anting? Lele ya, Kang? Pasti. Masa ada? Aduh, enaknya. Tentu, Kakang. Nggak percuma ya punya Kakang kayak begini. Sudah, tutup pintunya. Ada apa, Kakang? Ternyata banyak pengemis tongkat merah di penginapan ini. Hah? Mereka sedang mengawasi Nangtuk dan Pangling. Kalau begitu, pasti anggota tongkat merah sudah mengetahui rencana kepergian mereka ke Galuh, Kakang. Kakang kira juga begitu. Maaf, Adik. Jangan ikut. Kakang akan pancing mereka supaya jauh dari penginapan. Kisanak, sesama orang sendiri tidak perlu bertempur. Saya tahu, kalian dari kelompok pengemis tongkat merah. Jangan coba pengaruhi saya. Banyak orang akan mudah mengenali dari tongkat ini. Ayo kawan-kawan, kita pertaruhkan hidup kita demi perkumpulan tongkat merah. Tahan. Saya tahu jurus yang Kakang pergunakan tadi. Namanya mengais sampah
menyapu angin. Itu suatu bukti bahwa saya kenal baik dengan Ki Pungkur, pimpinan kalian. Tapi kenapa kamu bersama kedua setan dari Bukit Tunggul itu? Oh, itu sebabnya. Secara kebetulan saja, Kakang. Kami bertemu dengan mereka di perjalanan. Ada apa sebenarnya? Sebetulnya, ini sangat rahasia. Masa baru satu cangkir saja sudah pusing? Oh, yang bikin pusing bukan satu cangkirnya. Kamu itu loh. Kakang Dampo? Bagi? Dari mana saja kamu? Habis minta nantu sama Pangling. Gila. Mereka pergi diam-diam, Kakang. Hah? Wah, kita harus segera menyusul mereka. Sangat berbahaya kalau pesan itu sampai di Istana Galuh. Nanti dulu, Kakang. Pesan apa? Dik, ternyata Nangtuk dan Pangling membawa pesan dari Ranghyang Prabu Sora. Mungkin ini yang dimaksud oleh Ki Pungkur tentang kemelut di tanah Pasundan. Kita harus gagalkan rencana mereka. Saya yakin kita satu arus, kawan. Begitu juga saya. Sampaikan salam junjungan kami. Dampo, Tanting. Ini namanya suratan. Siapa yang akan menyangka kalau kalian akan mendapatkan surat itu? Hah? Dari mana yang tahu? Bagi kami anggota pengemis, dinding dan batang pohon adalah kuping. Karena kami tersebar di mana-mana.
Itu hebatnya pengemis. Kupingnya banyak. Mana suratnya? Sejumlah permata akan kuberikan pada Dinda Rangga. Tapi sebagai penguat wibawa, aku membutuhkan kujang Cakrabuana. Pengkhianat siapa di dalam istana yang memakai nama samaran Rangga? Celakanya kalau mau menemui Baginda, harus terlebih dahulu berhadapan dengan Panglima Paki. Sementara kita sendiri belum tahu siapa saja yang terlibat dalam pengkhianatan ini. Lusa ada sayembara di istana. Aku ada akal. Adik, kelihatannya gundah gulana. Ingat Kakang Sakaya? Kapan? Jangan sebut itu lagi. Saya selalu dihantui perasaan berdosa bila teringat peristiwa Intan Pandini. Maaf. Jangan marah, adik manis. Kakang cuma ingin tahu kenapa adik termenung terus sejak kemarin. Kakang, menilik dari kesamaan namanya, mungkin ada hubungannya antara senjata kujang Cakrabuana dengan ilmu yang saya pelajari. Raden Mas, masuk angin ya? Oh, tidak. Ayo, sekarang giliranmu. Jangan. Silakan Raden saja duluan. Kelihatannya Raden lebih pantas dengan Tuan Putri. Tidak menyesal nanti. Oh, tidak. Ikhlas. Jujur. Hamba Baginda, sedikit pun aku tidak menyangka kalau putriku akan sehebat itu ilmunya. Sudah 16 ya? Maaf, 17 Baginda. 17 ya? Kanda Prabu, bagaimana kalau semuanya dikalahkan oleh Nimas? Bukankah keinginan kita untuk menimang cucu semakin lama? Tidak perlu khawatir, Dinda.
anak kita pasti akan menemukan jodohnya. Kalau tidak hari ini, ya mungkin saja besok. Dia yang mendapat julukan Sekumbang Madu di Ganggara. Kanda Prabu, rupanya kita tidak perlu menunggu sampai besok. Lempu, ini jalan terbaik untuk bertemu Sang Prabu secara langsung. Maksudnya, setelah pemuda itu berhasil mengalahkan Nimas Kayuwangi, kamu harus segera naik untuk mengalahkannya, ya? Seandainya saya menang. Tidak. Eyang. Tidak bisa. Saya tidak setuju. Saya belum siap kawin. Memalukan. Kakang Wanayasa kecewa. Kalau tahu kamu lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan orang banyak. Beri apa? Hamba telah berbuat yang sangat lancang baginda Prabu. Hal ini terpaksa hamba lakukan karena hamba tidak rela melihat sang putri jatuh di tangan si Kumbang Madu. Bisa dipercayakah ucapanmu? Hamba bersedia menerima hukuman Paduka. Ayahanda, perkenankanlah hamba melakukan sesuatu sebagai tanda ucapan terima kasih. Terimalah ini sebagai tanda ucapan terima kasih saya.
hatimu. Tuan Putri, sebenarnya saya... Kakang! Saya bingung. Ayo tolong bantu saya. Bagaimana mesti menjelaskannya pada Nimas Kayuwangi? Adik, setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Jangan khawatir. Iya, jalan keluarnya apa, Kakang? Kalau pada Sang Prabu, kita bisa menjelaskan tujuan kita yang sebenarnya, apapun resikonya. Tapi terhadap Tuan Putri, mana mungkin? Yang terbaik ya hanya itu. Kita harus cepatnya menjelaskan. Kalau memang itu yang terbaik, saya akan menjelaskannya pada Tuan Putri. Tapi dengan nama baik dan kehormatannya. Saya mohon, Kakang mau menggantikan saya. Astaga. Saya ini pemuda desa. Mana pantas bersanding dengan Tuan Putri. Lagi pula, Tuan Putri belum tentu menyukai saya. Kakang lupa, saya wanita. Dalam nilai laki-laki, saya lebih tahu. Percayalah, laki-laki seperti Kakang, idaman setiap wanita. Tampan, berilmu tinggi. Dan Kakang memiliki budi pekerti yang baik. Adik terlalu memuji. Di rumah itu Raden Kuda Moksa tinggal. Siapa Raden Kuda Moksa? Siapa lagi kalau bukan Rangga? Oh. Tuan Putri, ini namanya Kakang Tamburu yang pernah hamba ceritakan. Suatu kehormatan bagi hamba bisa berkenalan dengan Tuan Putri. Kanda Maloka, kenapa masih memanggil saya dengan sebutan Tuan Putri? Bukankah kita sudah menjadi orang dekat? Jadi hamba harus memanggil apa? Dinda. Kalau begitu, Kakang Tamburu juga harus memanggil adik. Benar, Kanda. Mari, Kanda. Kalau sudah terlalu siang, agak susah menemukan Kakang buruan. Dik, Kakang akan masuk lewat belakang. Hati-hati ya. Kembalikan anakku. Kembalikan. Iblis apa yang bersarang di tubuhmu hingga turunanmu sendiri tidak mau mengakui.
Hai, ayo kita adu pendapat. Kita buktikan siapa yang benar. Takut ya? Takut ya? Memang dasar pengecut. Mana anakku yang kau katakan haram itu? Hah? Ayo kembalikan. Kembalikan. Kenapa kau diam saja? Merasa berdosa ya? Hah? Sinar matamu memancarkan sesuatu yang lain. Oh, Dewata Agung yang Maha Bijaksana, kau telah mengabulkan permintaanku. Kau telah menyadarkan Kandarangga dari pengaruh iblis. Kandarangga, bertahun-tahun saya menunggu saat-saat seperti ini. Percayalah Kanda, anak itu benih dari cinta kita, bukan anak haram. Kamu bukan Kandarangga. Kamu wanita. Anakku. Anakku. Selain keterlibatan pengemis tongkat merah, apakah kau juga melihat adanya keterlibatan orang dalam? Kemungkinan tidak ada, tuanku. Tetapi hamba merasa curiga kepada dua orang pemuda yang sekarang berada dalam lingkungan istana. Berbahaya. Kedua pemuda itu sangat dekat dengan Nimas Kayuwangi. Kita harus cari akal untuk mempengaruhi Kanda Prabu. Tidak terlalu susah mempengaruhi Baginda Prabu, tuanku. Beliau mempercayakan keamanan istana sepenuhnya kepada hamba. Yang membuat hamba resah, kira-kira apa isi dari pesan yang dikirim Rangyang Prabu Sora? Sangat mungkin berhubungan dengan ilmu yang sedang dipelajari oleh Kanda Prabu. Kenapa tadi saya bisa begitu? Sinar matanya, tutur katanya, seperti mengandung misteri. Apa mungkin anaknya mempunyai daya lalat yang sama seperti saya? Tampaknya mereka mulai mencurigai kita. Kamu harus cepat berterus terang pada Tuan Putri. Kebetulan Kanda kemari.
Tadi saya hampir menyuruh Bimban untuk memanggil Kanda. Kanda, semalam saya bertemu Ayahanda, membicarakan perkawinan kita, Kanda. Ada apa, Kanda? Sebelumnya, Kanda mohon maaf, Dinda. Sebenarnya, Kanda tidak bermaksud mau menyunting Dinda. Kanda naik ke arena karena tidak rela melihat Dinda jatuh ke tangan penjahat cabul di Kahanggara. Dinda, sebenarnya bukan masalah itu saja yang menyebabkan hamba tidak mau menikah. Karena sebetulnya hamba ini seorang... Kakang, saya tidak mau kau sampai ditangkap. Jangan lagi tangan. Tidak perlu melawan. Karena kelangsungan hidup kalian tergantung dari kemurahan hati Baginda. Tuanku Panglima, kedatangan kami kemari dikarenakan kami setia pada kerajaan Galuh. Junjungan kami. Jangan mengelak. Aku melihat sendiri kau bersama pengemis tongkat merah pada saat sayembara. Tuan Paki. Kenapa mereka? Ananda Nimas. Mereka ini sangat berbahaya. Dan ini bukan penampilan mereka yang sebenarnya. Hei, anak muda. Anak muda. Kakang. Ada apa? Dipanggil. Ya. Kalian masuk ke sini karena apa? Rampok, mencuri, membunuh. Hah? Hah? Pasti memperkosa. Penjahat seperti kalian ini sebetulnya yang berbahaya. Bermuka baik, selalu ngomong baik, berlaku baik, dan orang banyak yang terkecoh. Dan anehnya, di dunia ini yang paling banyak hidup adalah penjahat seperti kalian. Sudah keterlaluan, Kakang. Sabar, adik. Kita harus maklum. Mungkin dia sudah lama tidak ketemu teman. Jadi bicara terus. Seperti Beo.
kalian sebenarnya siapa? Suatu kehormatan buat kami, Dinda masih mau mengunjungi. Kanda Maloka, saya ingin mendengar pengakuan secara langsung dari Kanda. Benarkah Kanda kelompok pengemis tongkat merah yang berniat mau berniat pada kerajaan Galuh? Berterus teranglah Kanda. Saya akan berusaha meminta pengampunan pada Ayahanda. Dan itu tidak berarti Kanda tetap harus kawin dengan saya. Adik, memang benar kami satu kelompok dengan pengemis tongkat merah. Tapi kami tidak bermaksud berkhianat. Benar, Dinda. Justru kami ingin mengamatkan kerajaan Galuh junjungan kami. Saat ini sedang ada rencana pemberontakan yang didalangi oleh orang-orang yang dekat dengan Baginda Prabu. Setiap kali Dinda menyinggung masalah perkawinan, karena merasa sangat berdosa. Karena sudah merendahkan nilai Dinda sebagai seorang putri raja. Laki-laki mana yang tidak jatuh cinta pada Dinda? Dan seandainya saya seorang laki-laki, pasti saya juga jatuh cinta. Dinda, saya seorang wanita. Dinda, tolong sampaikan ini pada Ayahanda Prabu. Mudah-mudahan Ayahanda Prabu mau mengerti. Pakih, aku mau bertanya kepadamu. Renungkan dulu sebelum menjawab. Pertanyaanku, siapa junjunganmu saat ini? Ampun, Tuanku. Hamba kurang mengerti. Mengapa Paduka masih meragukan kesetiaan hamba? Tujuan hamba yang pertama dan yang terakhir adalah Paduka Prabu. Apabila Paduka Prabu masih menyaksikan kesetiaan hamba, hamba rela bersimbah darah di hadapan Tuanku.
Sikapmu membahagiakanku, Pakih. Anugerah yang sangat besar bagi hamba, Paduka. Sembah hamba Paduka Prabu. Ya. Kita sudah salah menduga, Pakih. Sebenarnya kedua pemuda ini utusan Paman Wanayasa. Dan secara kebetulan mereka berhasil merebut pesan yang ditujukan untuk Rangga. Ada seseorang di Indraprasta yang menghendaki senjata kujang Cakrabuana. Hamba siap melaksanakan titah Paduka. Tanpa bukti-bukti yang kuat, aku tidak akan mengambil tindakan terhadap Rangga. Ampun, Paduka. Keamanan di sekitar tempat senjata pusaka berada di bawah wewenang Prabu Tinabar, Gusti Prabu. Tindakanmu patut menjadi teladan buat para kesatria yang lain. Kau dan kawan-kawanmu sudah sangat berjasa menyelamatkan tanah Pasundan dari kehancuran. Hadiah apa kiranya yang patut aku berikan untukmu? Maafkan hamba, Baginda Prabu. Bukannya hamba menolak anugerah yang begitu besar. Hamba melakukannya hanya karena tidak ingin melihat rakyat Pasundan menjadi korban dari kekacauan. Itu saja. Ampun, Paduka. Hamba menunggu perkenan Baginda Prabu untuk mengirim pasukan ke Indraprasta. Aku setuju dengan pendapat Ki Pungkur. Kekacauan jangan sampai terjadi. Oleh karena itu,
aku tidak akan mengirim pasukan ke Indraprastha. Tugasmu menghancurkan setiap kelompok yang terlibat dengan Indraprastha. Hanya itu. Hamba laksanakan. Hamba minta diri, Gusti Prabu. Pakai. Sebelum kamu pergi, umumkan kepada seluruh rakyat Galuh bahwa aku akan segera menikahkan putriku, Nimas Kayuwangi. Masa perempuan sama perempuan mau kawin? Kawinnya sama saya, Yang. Oh. Anting. Kau aku beri tugas mengantar surat kepada Prabu Sora. Ingat, jangan dipergunakan kalau tidak perlu. Terima kasih, Paduka. Maaf, tuanku. Ada seorang gadis bermaksud menghadap Baginda Prabu Sora. Baru kali ini aku mendengar ada seorang gadis ingin bertemu dengan Kanda Prabu. Maaf, tuanku. Kalau tidak cantik dan masih muda, tentu hamba tidak berani membawanya ke hadapan tuanku. Sayang sekali. Keinginanmu untuk bertemu Kanda Prabu tidak bisa kupenuhi karena beliau sedang tidak berada di istana. Tapi aku bisa mewakilinya dan kau pasti tidak akan kecewa. Apa keinginanmu, gadis manis? Hamba tidak punya keinginan apa-apa, tuanku. Hamba diutus menyampaikan surat untuk Baginda Prabu Sora. Siapa yang mengutusmu? Baginda Prabu Sana. Rangga, Hamba tuanku. begitu penting kau usang hingga kau datang kemari. Mohon ampun, Kanda Prabu. Hamba membawa utusan Prabu Sana. Terpaksa hamba membawanya kemari karena hamba tidak berani memutuskan. Apa pesannya? Hamba rasa Kanda Prabu tidak akan berkenan bila hamba mengetahui isinya. Terlalu menghina. Akan kukirim mayatmu sebagai balasan suratku. Rangga, Hamba tuanku. isi surat itu terlalu menghina. Dia harus menyembah 7 kali untuk meminta pengampunan. Siapkan pasukan. Segera hamba laksanakan, Kanda Prabu.
Hawa pukulannya sangat dingin. Mirip sekali dengan ilmu Banyu Cakrabuana. Maaf, Baginda Prabu. Hamba terpaksa menggunakan senjata ini untuk melawan Prabu Sora. Jangan kotori senjata pusaka itu dengan darah. Aku tidak rela, anakku. Masih banyak cara untuk mengalahkan Prabu Sora. Pucuk dicinta, Ulan pun tiba. Dengan pusaka ini di tanganku, seluruh tanah Pasundan akan takluk. Dan raja-raja besar akan lahir dari turunanku.